Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Semoga teman-teman sehat terus ya, walaupun kondisi marketnya mungkin tidak terlalu mendukung ya untuk kesehatan seseorang. Tapi mudah-mudahan ya tidak terlalu mempengaruhi kalian punya mood dan aktivitas keseharian. So guys, kita punya pertanyaan besar saat ini. Gimana nih efek daripada Donald Trump yang akan mendapati sentencing ya. Sentencing itu ibaratnya kayak keputusan pengadilan pada tanggal 10 Januari mendatang. Seberapa penting dan seberapa impactful terhadap market? Apakah ini bisa membuat market mengalami goyangan yang luar biasa signifikan, atau ya market akan react biasa aja gitu. Ya, sesaat lagi kita bahas teman-teman sekalian ya. But before kita ngomongin itu, kita mau sedikit nge-review ya data kemarin teman-teman, di mana JOLTS Job Opening mengeluarkan data yang relatif positif. Tapi hari ini sebenarnya kalau kita lihat ADP Non-Farm Employment Change itu ada perubahan yang lebih ke arah negatif ya untuk sisi tenaga kerja. Walaupun initial jobless claim-nya at the end positif sih. Jadi saya bisa bilang pergerakan datanya ini tuh mix buat data tenaga kerja atau labor market. But at the end of the day, saya pikir JOLTS Job Opening itu jauh lebih penting karena ketersediaan lapangan pekerjaan artinya membuat tenaga kerja di Amerika itu bisa terserap dengan baik nantinya, sehingga ya tidak ada lagi pengangguran atau berkurang pengangguran, kira-kira seperti itu. Nah, hari ini Waller juga udah kasih statement ya. Jadi ada satu statement dia yang menurut saya sih personally cukup hot teman-teman. Yaitu kalau kita lihat di sini 2 poin ya. Yang pertama adalah lack wage increases may ease ongoing service price inflation. Jadi di sini dia menekankan bahwa terlambatnya peningkatan salary atau pendapatan itu bisa meningkatkan juga potensi inflation nantinya teman-teman sekalian ya. Ease itu harusnya lega ya, kalau kita bilang tight itu berarti cenderung negatif ya. Kira-kira begitulah. Dan satu lagi teman-teman di sini, bahwa di sini dia menjelaskan sampai nanti Donald Trump punya kebijakan itu jelas, maka market akan sulit untuk direview. Oke. Dalam tanda kutip di sini, it will be hard for markets and Fed to assess the next year. Technically, dia ngomongin soal market akan sulit untuk dibaca lah ya, selama Donald Trump punya kebijakan belum beres. Jadi kata kuncinya di situ. Nah, baru kita masuk ke dalam situasi tanggal 10 nanti. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Donald Trump ya, teman-teman sekalian? Setelah saya research, saya cari tahu, ternyata ini hubungannya dengan selengkengan, teman-teman ya. Jadi kalau kalian cek di sini Donald Trump sentencing tanggal 10 Januari langsung keluar. Ya, langsung keluar di sini teman-teman sekalian. Kalau ternyata permasalahan yang ada di sini itu adalah suap terhadap model film dewasa kayaknya ya. Ya benar nih di sini tuh. The charge stem from Trump's attempt to disguise reimbursements for $130,000 hush money payment to an adult film star as legal expenses. Jadi kelihatannya keluar duit setara dengan segitu, habis itu dipakai buat apa itu kita bilang bahasa yang halus ya, skidi papap kali ya. Tapi kemudian dia menggunakan uang tersebut di reimburse lah, bisa dibilang ambil dari perusahaan. Kayaknya mungkin begitu kali ya. Saya juga terus terang nggak ngikutin teman-teman, dan saya nggak terlalu pusingin urusan selengkengan dia gitu kan. I mean, ini apakah jadi sebuah berita yang bombastis? Itu yang saya nggak tahu, jujur aja teman-teman sekalian ya. Atau pengetahuan saya cetek ya, sebatas di situ aja. Tapi at the end of the day, I think ya, it doesn't really matter ya kalau misalkan memang permasalahannya seperti itu. Kecuali di sini Donald Trump ada lawsuit yang jauh lebih riskan gitu, kayak misalkan contoh masalah hak asasi manusia, mungkin dia pernah melakukan pembunuhan terhadap orang secara tidak ya pokoknya begitu teman-teman sekalian, atau apapun itu yang bisa membuat dia secara pribadi itu jauh lebih kriminal hanya dibandingkan dengan urusan yang tadi kita ngomongin teman-teman sekalian. Jadi kalau buat saya actually yang lebih penting itu adalah Donald Trump inauguration atau pelantikannya pada tanggal 20 Januari nanti teman-teman. Ini jauh lebih penting karena gak ada itu sejarahnya teman-teman sekalian ya. Kita kalau ngelihat tadi berbagai berita, ini pengamat politik, pengamat
pasar itu tidak terlalu ngomongin soal bagaimana sentencing tanggal 10 nanti. Nah, ini adalah salah satu kondisi yang saya pikir ya bisa dibilang cukup miris ya teman-teman. Ikut berdampak nggak terhadap market ya? Saya pikir nanti akan ikut berdampak tentunya. Apapun yang disentence terhadap si Donald Trump pasti akan menyebabkan adanya volatilitas pasar. Tapi kalau kita mau ngomongin secara trajectory jangka panjang, maka main fokus kita itu sebenarnya lebih kepada inauguration-nya dia. Jadi tadi waktu live streaming, ini bisa dibilang kayak semacam quick analysis mungkin ya teman-teman sekalian, atau quick review. Kalian bisa cek deh di S&P 500. Jadi setiap kali kita sudah melalui yang namanya election, atau bisa dibilang 1 tahun setelah election, gimana itu impact-nya terhadap market. Kalau kita kasih penanda lebih kurangnya, di sini kan kita lihat pada bulan November ya, presiden terpilih kita bilang teman-teman sekalian. Lalu kita tarik lagi nih di tahun 2020, November 2020. Nah, lebih kurangnya di sini. Nanti saya geser dikit. Nah, ini dia. Dikit lagi, iya, di situ lebih kurangnya. Lalu pada 2016 ya, berarti lebih kurangnya di sini. Kita geser dikit, nah, lebih kurangnya. Sama satu lagi teman-teman di 2012 deh ya, supaya melengkapi aja. Kita ngambil 4 siklus terakhirnya. Saya rasa itu cukup sebagai acuan. Nah, kalau teman-teman cek di sini S&P 500 ya, 1 tahun setelah bisa dibilang proses pemilu atau US election year ya, kita tambahin berarti dong sampai dengan 2013 di Desember. Nah, lebih kurangnya kan begini ya, saya geser dikit. Nah, ini dia. Kemudian kita tambah lagi di sini sampai dengan Desember 2017. Nah, kemudian kita tambah lagi di sini sampai dengan Desember 2021, dan kita tambah lagi sampai dengan Desember 2025. Nah, teman-teman sekalian, kamu bisa kasih penilaian menurut kalian nih ya, kalau kita berkaca pada historical data pergerakan Bitcoin lagi, S&P 500 1 tahun setelah US election year, rata-rata yang kamu lihat itu cenderung naik atau cenderung turun. Ya, kalau kita cek di sini S&P 500 pada tahun 2012 kecenderungan naik, kemudian pada 2016 ke 2017 cenderung naik, kemudian pada 2020 ke 2021 juga sama-sama cenderung naik setelah adanya US election. Jadi kalau saya pikir di sini guys, sebenarnya kuncinya memang ada di Donald Trump ini ya. Ketika nanti dia dalam keadaan sudah dilantik, kebijakan dia itu bisa mengubah perilaku pasar secara 180 derajat. Ini sebenarnya concern-nya. Oke, kebijakan apa yang akan dia terapkan? Recently dengan beberapa statement-statement dia saja pada saat dia dalam memberikan speech, kita ngomongin soal kekhawatiran para pelaku pasar terkait dengan tarif dagang. Makanya sebenarnya ada concern yang disampaikan sama Fed Waller juga di sini. Dia ada ngomong soal in the near term, I don't think there will be a huge impact on inflation from tarif. Nah, tarif dagang ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Maka kalau misalkan Fed Waller bilang seperti itu, dan kita mengatakan bahwa nanti teman-teman sekalian setelah dilantiknya Donald Trump pada tanggal 20 Januari mendatang, which means sekitaran 11 harian lagi dari sekarang, dan ternyata di kondisi tersebut ada berbagai kebijakan-kebijakan dia yang kontroversial teman-teman sekalian, bisa mengubah perilaku market. Nah, ini adalah hal yang kita bisa bilang dengan situasi uncertainty. Ya, uncertainty. Kenapa begitu, Vin? Karena ingat teman-teman sekalian ya, ini hal yang sama yang saya sampaikan terakhir. Jadi, sejak 2023 kita ngelihat The Fed mengeluarkan sebuah program namanya Bank Term Funding Program. Itu bertujuan untuk membantu likuiditas perbankan, di mana salah satu bank di US yaitu Silicon Valley Bank itu udah kena duluan bangkrut, kemudian ada suntikan dana itu, dan sejak itu kita ngelihat market relatively bullish. Nah, waktu kondisi di sini, ini situasi price in-nya, apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi? Satu, kepercayaan market kalau Fed akan melonggarkan kebijakan. Kedua, kemenangan Donald Trump. Ketiga, BOJ meningkatkan suku bunga pun dampaknya nggak signifikan. Artinya market chill aja, biasa aja. Tiba-tiba pada Desember lalu, FOMC ngeluarin yang namanya perubahan projection. Ya,
berupa summary of economic projection. Di situ ditunjukkan kalau suku bunga di 2025 ada potensi hanya di-cut 2 kali saja. Di momen itu terjadi perubahan statement, apa kira-kira yang dirasakan oleh market? Ya kan? Kalau sebelumnya market sudah menerima sentimen positifnya dan sudah mendapatkan rewardnya, tiba-tiba ada perubahan statement tersebut. Udah pasti, satu, market jadi bingung. Ya kan? Waduh, ini gimana nih? Kemarin kita kira bakal 4 kali, ternyata cuma 2 kali. Kita harus gimana ya? Nah, itu pertanyaan pertama. Kedua, teman-teman, tiba-tiba dengan berbagai statement dari Donald Trump sehubungan dengan tarif dagang itu ikut mempengaruhi juga dong mereka dalam pengambilan keputusan. Tambah galau lah mereka. Apa gue tunggu aja nanti setelah selesai election ya? Kalau misalkan setelah selesai election, Donald Trump sudah memberikan beberapa statement secara resmi, planning dia seperti apa saja yang akan dijalankan, baru kemudian dia ngambil keputusan kembali. Bisa seperti itu juga. Ya, poin nomor 3 teman-teman yang tidak kalah pentingnya kalau menurut pandangan saya, bahwa saat ini atau sampai dengan saat ini setelah 3 minggu ya semenjak FOMC press conference dan Jerome Powell menyampaikan tentang perubahan economic projection pada tahun 2025, market itu belum bereaksi secara negatif yang sangat berlebihan. Kita melihat market, bahkan secara keseluruhan, kalau saya bisa ambil kesimpulan dari hanya price action saja, memang di sini kamu bisa aware dengan possibility market membentuk yang namanya head and shoulders. Kalau memang itu adalah head and shoulders dan kita break terhadap neckline-nya, teman-teman sekalian, which means di sini, maka resikonya adalah Bitcoin bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Pada perspektif time frame weekly, memang kita mendapati Bitcoin itu memiliki fair value gap pada area $89.000 hingga $80.000. Nah, ini salah satu teman-teman sekalian. Kemudian di bawahnya juga sama. Masih terdapat fair value gap juga antara $80.000 sampai $73.000 yang kebetulan merupakan confluence dengan previous support resistance. Nah, sekarang begini guys ya, ini adalah situasi yang unik sekali. Kalau sampai Bitcoin drop di bawah level $90.000, akan banyak sekali klien-klien ETF yang jadi floating dalam keadaan loss. Dan kita ngomongin banyaknya bukan jutaan dolar, tapi miliaran dolar guys. Tahu dari mana, Vin? Karena kalau kamu cek, kapan sih pertama kali Bitcoin mencapai level $90.000? Jawabannya adalah pada saat kisaran bulan 11 November hingga 18 November. Kita sebut saja di kisaran kemenangannya Donald Trump pada saat itu. Dan kamu boleh cek, pada saat bulan November, berapa banyak inflow daripada ETF. Ya, 7 November aja itu udah 1,1 miliar dolar. Di atas 10 November itu udah ratusan juta dolar guys. Every day itu kenaikannya lumayan ya, 1 miliar 800 juta, 500 juta, and then turun 400 dan 300. Tapi kemudian 200, 800, 700, 1 miliar, 490 turun tapi plus sepanjang bulan Desember hingga statement FOMC dikeluarkan. Dan di situ terjadi perubahan behavior. Ada yang taking profit, exit, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau kita perhatikan 3 hari terakhir aja, BlackRock itu udah belanja lumayan besar lagi. Dengan total dari BlackRock sendiri, itu sudah mencapai angka 1 miliar dolar. Keluarnya 300, masuknya 1 miliar. Artinya 3 kali lipat lebih banyak teman-teman sekalian. Ya, so far dalam 2 hari aja, ini udah menembus 2 miliar dolar. And they still buying here di $94.000. So, questionnya sama teman-teman sekalian. Kalau misalkan memang market harus dibawa koreksi sejauh itu, apakah mereka akan melepas dengan gampang? Dalam konteks di sini, wah, berarti bakal banyak korban ya. Nggak hanya pada retail investor saja, tapi pada retail klien dari aset manajemen sekelas BlackRock. Mereka bakal ikut merintih ya teman-teman ya, ikut merintih lagi kita bilangnya, ikut meringis dengan situasi yang terjadi. Artinya teman-teman, kalau saya pribadi melihatnya, mereka-mereka ini membeli itu atas dasar trajectory jangka panjang. Oke, trajectory jangka panjang. Jadi kalau misalkan saya mau jelaskan secara lebih mendetail lagi ya, technically sebenarnya Bitcoin nggak jauh beda kok sama S&P 500.
Ya, apa yang bikin dia tidak jauh berbeda? Karena sebenarnya keduanya pertumbuhannya itu bergantung dari US M2 money supply. Jadi kalau kita tambahin US M2 money supply, artinya cetak uang yang berlangsung pada Amerika Serikat. Selama masih berlangsung, artinya akan ada uang-uang baru yang tetap akan dialokasikan masuk ke dalam financial market. Entah itu asetnya emas, entah itu asetnya S&P 500, entah itu asetnya yang juga tidak kalah seksinya, yaitu Bitcoin, teman-teman sekalian. Tuh, kalau kamu lihat menggunakan chart daripada Bitcoin, kita hubungkan ya. Di sini secara keseluruhan sama, teman-teman, pergerakannya. Hanya bedanya volatilitasnya. Kalau S&P 500 dalam sehari dia naik 5-6% udah gede banget. Bitcoin sehari bisa 10%. Itu sebetulnya yang terjadi pada market saat ini. Jadi kalau saya berpikir teman-teman in the long term, ya kalau misalnya kamu hanya terfokus atau terpaku pada tanggal 10 Januari saja pada saat dia sentencing, dan itu diakibatkan oleh salah satunya disebutkan di sini adalah hush money case ya. Hush gitu ya. Kayak gitu kali ya teman-teman. Dan hubungannya ternyata adalah dengan adult film star as legal expenses. Well, I don't know teman-teman sekalian ya. Di sini pun udah tertulis ya, Trump pledged not guilty and denied any wrongdoing. His lawyers said that filing an appeal should halt the criminal proceedings in his New York case. The sentencing had been delayed repeatedly by the 2024 presidential election and blah 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 blah. Nah intinya waktu sebelum dia dilantik dituntut lah istilahnya, kalau udahlah kita harus beresin dulu sebelum dilantik, mungkin kayak begitu. Jadi waktu Donald Trump minta untuk pengunduran lagi nggak diterima. Dan sebetulnya kalau misalkan dia berhasil mundur, Donald Trump itu punya satu kartu as teman-teman sekalian, yaitu dia immune terhadap kondisi case-case apalagi yang sehubungannya seperti ini. Itu sebenarnya sih satu yang saya tadi sempat baca ya, tapi saya lupa di artikel yang sebelah mana teman-teman sekalian. Tapi setelah saya pendalami lagi ya, ternyata nggak terlalu impactful saya rasa. Mungkin market akan lebih terfokus terhadap apa kebijakan yang akan diterapkan oleh Donald Trump setelah dia menduduki atau kembali memasuki administrasi di Gedung Putih. Itu yang sebenarnya jauh lebih penting untuk kita ngomongin dan jauh lebih penting untuk kita bahas. Tapi tahu dari mana nih akan menjadi terkonfirmasi gitu kan? Loh, guys, like what Fed Waller said ya, di sini Fed Waller udah ngomong, dia pun juga mengatakan dengan tegas bahwa sampai nanti kebijakan Donald Trump clear, jelas, maka market akan susah untuk di-assess. Assess itu ibaratnya kayak dianalisa atau dibaca teman-teman sekalian ya. Dia ngomong tuh tegas, it will be hard for markets and Fed to assess the next year. Belum jelas. Oke, jadi teman-teman, uncertainty ini saya pikir masih bisa berlanjut sampai tanggal 10 Januari sebagai satu bentuk volatilitas pasar, dan 20 Januari sebagai bentuk validasi yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar. Dan itu pun kalau dengan catatan ya, setelah 20 Januari dia dilantik, terus Donald Trump masuk kasih pengumuman kebijakan. Nah itu lain ceritanya. Tapi kalau misalkan masih nunda lagi beberapa hari atau beberapa minggu setelahnya, well, lebih baik daripada teman-teman terlalu galau mikirin itu, terlalu pusing mikirin itu, udahlah, fokus saja dengan price actionnya, fokus dulu dengan data minggu ini, yaitu NFP dan juga unemployment rate. Itu akan jauh lebih critical dibandingkan kita ngomongin Donald Trump, apalagi urusannya selengkengan. Nah ini yang pusing teman-teman sekalian, ya, kira-kira seperti itu. So, untuk memberikan penekanan ya teman-teman sekalian sebagai bagian dari conclusion, 20 Januari 2025 I believe ya it's gonna be a very very important date buat market. Dan satu yang perlu ditekankan di sini adalah price in terhadap perubahan statement atau stance the Fed tidaklah terlalu agresif. Kenapa saya katakan begitu? Ya baru 3 minggu teman-teman sejak keputusan the Fed, dan marketnya masih steady di situ-situ aja. Kita bisa melihat konfirmasi itu juga pada S&P 500 dan juga Nasdaq, yang technically even for Nasdaq sekalipun itu pergerakannya masih di atas SNR. Begitupun dengan S&P 500 yang juga sama-sama di atas SNR. So, kita belum melihat adanya struktur bearish. Jadi buat saya akan terlalu early untuk mengatakan bahwa market akan memasuki fase bear market lebih early cuman karena pergerakan yang sangat tipis sekali ini.
Perlu diingat guys, kalau overall market itu selalu mengalami yang namanya volatilitas, dan salah satu yang kita perlu perhatikan di sini adalah possibility dari perhaps ya an ABC corrective wave before the next rally, atau hopefully ini 1-2 menuju 3 ya. Jadi apa yang terjadi pada Bitcoin hari ini kalau teman-teman cek di sini ya. Ini technically apa yang saya lihat sementara aja adalah satu kondisi yang relatively wajar tapi tidak wajar juga di saat yang bersamaan. Wajarnya adalah dia harus memang mengalami koreksi, dia harus memang memberikan konfirmasi. Somehow kalau somehow kalau Bitcoin bisa maintain di atas area ini setelah dia retest order block dan mengalami liquidity sweep plus Fibonacci 0,79% juga bisa menjadi validasi untuk potensi higher low-nya, maka ekspektasi kita pada dasarnya adalah penguatan setelah ini. Jadi either di sini jadi first wave, second wave menuju third wave, atau menjadi A, B, dan tetap C wave. Dan at the end, C wave ini juga dibutuhkan before dia kembali turun lagi teman-teman. Karena kalau misalnya secara pergerakan dari Elliott wave count sendiri, A wave dan B wave, ya C wave. A wave-nya turun dalam beberapa struktur, kemudian A, B, C, and then penurunan lagi dalam beberapa struktur. Artinya at the end, ada harapan kalau Bitcoin bisa naik dulu. Selama, tanda kutipnya teman-teman, Bitcoin tidak break dari level ini, yang mana merupakan level invalidasi bagi bull-nya. Itu ya yang perlu saya kasih penekanan ya. Kenapa saya bilang kayak gitu ya? Simple aja teman-teman sekalian. If you considering ini sebagai satu swing up, maka Anda gunakan Fibonacci, maka 79% pun belum di break. Ditambah kalau kita ngomongin dari segi playground yang saya highlight ya di sini teman-teman. Nah, kemudian saya munculin seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. This is your swing right now, dan market lagi kasih kamu discount. Memanfaatkan silakan, tidak pun nggak ada masalah. Yang pasti invalidasinya, sekali lagi penekanan saya, invalidasi pada Bitcoin ada pada range ini. Nah, lebih kurangnya begitu. Ya, so that's gonna be the update teman-teman sekalian seputar Bitcoin. Semoga informasi yang saya delivered bisa cukup jelas dan diterima oleh teman-teman sekalian sebagai bentuk referensi analisis saja. Ingat, jangan buat pengambilan keputusan karena setiap orang punya pandangan yang berbeda. Tapi buat saya pribadi, itu yang saya bisa sampaikan teman-teman. Semoga teman-teman bisa learn something and bisa jadikan referensi ini sebagai bagian dari yang analisa teman-teman juga. Oke? So God bless to everyone. I'll see you guys again in the next update for altcoins yang akan saya cek dari Worldcoin punya komen. Ya, nanti saya pilih salah satu yang menarik teman-teman. Oke? So God bless everybody. See you guys again and bye-bye guys.